Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama thriller yang berjudul Before I Go to Sleep. Sekedar mengingatkan saja bahwa video ini adalah konten full spoiler. Suatu pagi, Christine terbangun dari tidurnya di samping seseorang. Ia mengenakan pakaiannya, lalu pergi ke kamar mandi. Di dinding kamar mandi itu terdapat banyak foto-foto dirinya bersama pria tersebut. Ia melihat bahwa ia mengenakan cincin kawin, lalu ia pun kembali ke kamar. Pria tersebut yang bernama Ben sedang menunggunya di tepi ranjang. Ia mengatakan bahwa mereka telah menikah selama 14 tahun, dan Christine yang sekarang berumur 40 tahun. Sambil mengenakan baju, Ben menjelaskan bahwa Christine terlibat sebuah kecelakaan mobil 14 tahun yang lalu. Akibat kejadian itu, ia menderita penyakit amnesia dan tidak dapat mengingat apa-apa. Otaknya hanya bisa menyimpan memori selama 1 hari. Jika ia pergi tidur, maka ia akan terbangun dan lupa akan semuanya lagi. Maka dari itu, Christine berpikir bahwa ia baru berusia sekitar 20-an. Sambil membuat sarapan, Ben menceritakan kepada Christine tentang kehidupan mereka bersama dan pernikahan mereka. Sebelum berangkat kerja, Ben memperlihatkan beberapa hal yang mungkin ia butuhkan dan di mana ia harus mencarinya. Ia melihat sebuah note yang mengingatkan ia harus berkemas. Ben mengatakan bahwa mereka akan berpergian untuk merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Sekarang Christine sendirian di rumah, berusaha untuk menerima keadaannya. Dan sekarang tiba-tiba telepon pun berbunyi. Di ujung telepon terdengar suara Dr. Nas, seorang dokter yang selama ini membantu Christine untuk memulihkan memorinya. Dokter itu mengatakan, Ben kemungkinan tidak tahu bahwa Christine selama ini berkonsultasi dengannya. Lalu, ia meminta Christine untuk mencari sebuah kotak sepatu di dalam lemari bajunya. Christine membuka kotak itu dan menemukan sebuah kamera di dalam sana. Nas menyuruhnya untuk menyalakannya. Ia melihat sebuah rekaman dirinya sendiri yang sedang curhat tentang masalah ingatannya. 2 minggu yang lalu, Christine sedang bersama Dr. Nas yang mengatakan bahwa hubungan dokter pasien mereka sebenarnya di luar batas wajar. Karena Dr. Nas menjemput Christine di rumah di luar sepengetahuan suaminya. Christine merasa takut dan bingung. Mereka parkir di sebuah tempat dan ia memberitahu Christine bahwa mereka bertemu 6 bulan yang lalu. Ia menjelaskan ia adalah seorang psikolog saraf yang sedang menulis sebuah riset mengenai penyakit amnesia yang diderita Christine. Karena itu, ia bersedia untuk bekerja tanpa dibayar. Sambil berjalan ke kantor, Dr. Nas menjelaskan walaupun Christine tidak mengingat siapa Dr. Nas saat ia menelpon keesokan harinya, Christine tetap setuju untuk bekerja sama dengan Dr. Nas. Christine bercerita ke suaminya bahwa ia menemui seorang psikolog, tetapi suaminya tidak setuju karena Christine pernah melakukan hal serupa di masa lalu, tetapi hal ini hanya membuatnya bertambah sedih. Di kantornya, Dr. Nas memberikannya sebuah kamera dan memintanya untuk membuat vlog harian. Dr. Nas mengatakan, cederanya ini disebabkan oleh sebuah penyerangan yang terjadi terhadapnya 10 tahun yang lalu. Ia dipukul berkali-kali di bagian kepala. Christine bingung karena Ben menceritakan cerita yang lain kepadanya. Dokter itu memperlihatkan artikel koran tentang serangan itu, dan ia bingung mengapa seseorang tega berbuat itu kepadanya. Dr. Nas mengatakan, tidak akan ada orang yang tahu kecuali Christine sendiri. Sebelum pergi, dokter mengingatkan agar Christine tidak memberitahu Ben tentang kamera itu, agar ia tidak curiga. Ia memberitahu Christine di mana ia harus menyembunyikan kamera itu dan berjanji akan menelponnya besok pagi untuk mengingatkannya. Christine pun setuju. Malam itu saat Ben sedang membuat minuman coklat, Christine pergi ke toilet untuk merekam vlog pertamanya. Ia menjelaskan memorinya dan saat ia mendengar Ben yang naik ke atas, ia langsung panik dan menyembunyikan kameranya. Lalu naik ke tempat tidur dan langsung pura-pura tidur. Christine terbangun esok paginya di samping Ben. Ben berpura-pura masih tidur. Mereka bercakap-cakap hal yang sama tentang memori Christine itu. Ia tidak mengerti apa yang harus ia lakukan seharian dan merasa tidak berguna. Siangnya, ia kembali bertemu dengan Dr. Nas. Sambil menonton video, Christine mengatakan bahwa tanpa video itu, ia pasti menelan sepenuhnya perkataan Ben. Seperti kecelakaan mobil itu, ia penasaran kebohongan apa saja yang Ben selama ini katakan kepadanya. Dr. Nas mengatakan mereka tidak bisa berbicara lewat telepon rumah. Christine mengatakan ia sudah lelah merasa takut dan bertanya tentang obat apa yang harus ia minum. Dr. Nas mengatakan ia harus kembali ke tempat kejadian perkara untuk membantu mengembalikan ingatannya itu lagi. Tetapi Dr. Nas memiliki alasan lain dari perkataannya itu. Sesampainya mereka di TKP, yaitu suatu tempat di dekat airport, mereka bertemu dengan penjaga tempat itu. Pria itu membawa mereka ke tempat di mana ia ditemukan dan mengatakan bahwa ia ditemukan dalam keadaan bugil, hanya dengan sehelai kain yang menutupi tubuhnya. Dan tubuhnya juga berlumuran darah. Christine tidak bisa mengingat apapun. Di mobil, Christine bertanya mengapa dirinya bisa ditemukan berada di dekat airport. Nas mengatakan bahwa ada banyak hotel di dekat airport. Kemungkinan ia sedang berselingkuh di salah satu hotel itu.
Laporan medis menunjukkan bahwa saat itu ia baru saja melakukan hubungan intim. Christine bertanya apakah ia diperkosa. Tapi dokter mengatakan bahwa ia tidak diperkosa. Christine tidak percaya bahwa ia adalah seorang peselingkuh. Di rumah, ia mengatakan bahwa ia harus ingat apapun yang ia lakukan, apapun itu bentuknya. Ia mendengar ada suara anak-anak yang sedang bermain, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Malam itu, ia hendak pergi mandi, tetapi Ben masuk ke kamar mandi dan mulai menciumnya. Dan mereka pun mulai bercinta. Ia mulai mengingat ia pernah bercinta dengan seseorang yang mempunyai bekas luka di pipinya. Mereka tertidur, dan Christine bermimpi tentang sebuah kamar hotel dan momen di mana ia diserang pada malam itu. Esoknya, Dr. Nash melakukan uji coba terhadap Christine. Ia memperlihatkan beberapa foto yang harus ia kenali. Ia melihat foto-foto itu dan merasa panik, dan langsung menekan tombol panik di dalam situ. Kemudian, dokter mengatakan bahwa beberapa gambar itu adalah gambar acak, tetapi beberapa di antaranya adalah gambar milik Christine. Foto yang ia tunjukkan ini memancing reaksi yang besar dalam otaknya. Christine tidak mengenali wanita di foto itu, walaupun ada nama Claire di belakangnya. Malam itu, ia bertanya kepada Ben tentang Claire. Ben mengatakan bahwa ia tidak mengenali nama itu, dan balas bertanya dari mana ia mendapatkan nama tersebut. Christine mengatakan ia tiba-tiba teringat sesuatu di otaknya, membuat Ben menjadi penasaran dengan apa saja yang ia ingat. Christine mengatakan beberapa hal dari foto, tapi Ben mengatakan ini bukan pertama kalinya Christine menyebut nama Claire. Ben mengatakan bahwa mereka pernah menjadi teman, tetapi kemudian Claire pindah dari tempat itu dan sudah tidak berhubungan lagi. Christine mendesak apalagi yang Ben tahu. Kemudian Ben mengeluarkan sebuah kotak yang berisikan foto-foto. Foto-foto tersebut adalah foto Christine dengan Claire. Ia bertanya mengapa Ben menyembunyikan ini dari dirinya. Ben menjawab karena temannya tidak bisa menerima keadaan Christine yang seperti sekarang ini. Christine bertanya bagaimana ia bisa mempercayai Ben jika ia menyembunyikan hal-hal seperti ini darinya. Dan Ben menjawab bahwa selama ini ia telah berusaha yang terbaik untuk Christine. Malam harinya, Christine membuat sebuah rekaman yang menyatakan bahwa Ben menyembunyikan identitas Claire darinya, dan ia tidak bisa mempercayai Ben. Setelah itu, Ben melihat Christine telah menempelkan foto-foto Claire di kamar mandi. Dr. Nash menelpon Christine dan menjelaskan situasinya dari mula lagi. Ia menonton rekaman dari hari sebelumnya dan memutuskan untuk tidak mempercayai Ben. Ia zoom ke video itu dan mendapati foto-foto Claire yang ia pajang itu hilang. Ia langsung naik pitam dan mengacak-acak barang Ben. Ia menemukan kunci ke sebuah kotak yang terdapat foto-foto itu di dalamnya. Tiba-tiba ia mengingat sebuah memori tentang Claire yang mengatakan bahwa ia hamil. Ia bergegas mencari foto-foto yang ada, tetapi tidak pernah ada bukti bahwa ia pernah hamil. Christine mengecek perutnya dan melihat apakah ada bekas selulit tanda kehamilan. Tiba-tiba, ia mengingat sebuah percakapan dengan anak lelakinya. Ia menelpon Ben menanyakan tentang anaknya. Dan seketika itu, Ben pun pulang. Christine naik pitam dan bertanya kemana anaknya. Ben memeluknya dan mengatakan bahwa anaknya telah meninggal. Di dalam, Ben mengatakan bahwa anaknya meninggal di usia 9 tahun karena mengidap penyakit radang otak. Ben mengeluarkan sebuah kotak yang Christine belum pernah lihat sebelumnya. Ia mengeluarkan foto anaknya, Adam, waktu kecil. Christine menangis, tetapi ia tidak mengenali anak itu. Ia melihat surat lahirnya dan tulisan tangannya. Ben menyimpan kembali foto-foto itu, dan Christine merekam video bercerita tentang anaknya yang telah meninggal. Dan ia akan merasakan sakit yang sama setiap hari seumur hidupnya. Christine bermimpi lagi tentang lelaki yang menyerangnya itu. Ia terbangun kaget, lalu menonton video yang ia buat tentang anaknya. Kemudian ia menangis. Christine mencabut semua foto-foto yang ada di kamar mandi. Ia bertanya kepada Dr. Nash apakah ia tahu menahu tentang anaknya. Dan ia menjawab, mereka pernah berdiskusi soal ini. Ia mulai berpikir bahwa lebih baik ia tidak perlu tahu tentang segalanya. Christine meminta agar mereka berdiam sejenak dan bertanya apakah seharusnya ia memberitahu Ben tentang pertemuan mereka. Malam itu, Christine dan Ben kembali berbicara tentang Adam. Ia bertanya apakah dulu ia adalah seorang ibu yang baik. Ben mengatakan bahwa Christine dan Adam saling mencintai satu sama lain. Christine mulai mengerti apa yang Ben harus lalui selama ini. Tetapi ia meminta Ben agar tidak menutup-nutupi tentang anaknya lagi. Ben kemudian meminta maaf. Malam ini, tidur Christine kembali dihantui mimpi buruk. Ia berada di sebuah hotel dan ada anaknya di sana. Ia mengambil secari kertas dan ada nama Mike di sana. Lalu ia mengingat lelaki dengan bekas luka itu. Terakhir, ia kembali mengingat bagian dari serangan itu. Lalu ia terbangun dan melupakan semuanya lagi. Christine di mobil bersama Dr. Nash. Waktu mereka berhenti, ia menyebut nama Mike. Orang inilah yang menyakitiku, ujarnya. Dokter itu mendekat dan mencoba menciumnya. Tetapi ia melihat bahwa nama depannya adalah Mike. Ia langsung mengingat muka dokter itulah yang memukulnya di hotel itu. Ia langsung lari keluar dari mobil tersebut. Dr. Nash mengambil sebuah jarum dan mengejarnya ke tepi pantai, lalu menangkapnya. Kemudian Christine terbangun di atas sofa. Teleponnya pun berbunyi.
Ia mengangkat telepon dari Dr. Nas yang mengatakan bahwa ia telah membiusnya untuk menenangkannya. Dr. Nas mengatakan bahwa tadi ia kebingungan dan berprasangka buruk terhadapnya. Sebelum menutup telepon, dokter mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu tentang Ben yang harus ia jelaskan langsung melalui tatap muka. Ben tiba di rumah dan mereka makan malam bersama. Ben bertanya dengan siapa Christine berbicara dan ia pun berbohong. Esoknya, Christine mendengarkan kata-kata Dr. Nas yang menjelaskan bahwa pasien-pasien yang lemah seperti dirinya bisa jatuh hati kepada dokter yang menanganinya. Tapi jarang terdengar cerita di mana dokter jatuh hati terhadap pasiennya. Itu adalah sebuah hal yang tidak profesional. Christine merasa Dr. Nas lah harapan satu-satunya dan ia merasa ada kemajuan dengan dirinya. Dr. Nas berniat untuk mengoper Christine ke teman dokternya yang lain karena ia merasa melanjutkan merawat Christine adalah sesuatu hal yang tidak etis. Tetapi ia setuju bahwa Christine mengalami kemajuan karena ia selalu ingat untuk menonton video rekaman yang ia buat. Kemudian ia mengatakan bahwa Ben telah memindahkan dirinya dari rumah sakit jiwa ke rumah sakit biasa. Dr. Nas juga mendapat kabar bahwa temannya Claire selama ini mencoba untuk menghubunginya. Ia memberikan Christine nomor telepon Claire. Ia juga mendapatkan kabar bahwa Ben telah menceraikan Christine 4 tahun yang lalu. Sorenya, Christine menelpon Claire dan meninggalkan pesan bahwa ia perlu berbicara dengannya. Ia bertemu dengan Ben di tempat kerjanya. Saat ia bertanya apakah mereka telah bercerai, Ben marah. Tetapi Christine tetap meminta penjelasan. Ben mengatakan semua itu karena kematian anaknya. Ia pernah meninggalkan Christine, tetapi ia telah kembali dan tidak akan lagi meninggalkannya. Di hari itu juga, Claire menelpon Christine. Ia mulai mengingat-ingat siapa itu Claire. Claire mengatakan ia terus menghubungi rumah sakit itu untuk mencari Christine. Ia kangen dengan Christine dan ingin bertemu dengannya. Mereka pun janjian akan bertemu 1 jam lagi. Christine pergi ke tempat pertemuan dan menunggu Claire di sana. Waktu Claire muncul, Christine ingat pada dirinya. Mereka sangat rindu satu sama lain. Christine bertanya kepada Claire apakah ia seorang ibu yang baik, dan Claire pun mengiyakannya. Ben juga adalah seorang ayah yang baik. Ia bertanya pada temannya siapakah penyerangnya. Mereka duduk bersama dan mengatakan bahwa Christine memang selingkuh pada saat itu. Ia mengakui itu kepada Claire tetapi tidak mengatakan siapa lelaki itu. Claire lah yang memberitahukan ini kepada Ben. Tetapi ia harus melakukannya karena ia telah melaporkan ini semua ke polisi. Christine sekarang sadar mengapa Ben tidak memberitahukan banyak kepadanya, termasuk Claire. Claire mengatakan selepas kejadian itu, ia mencoba untuk menolong Ben, dan mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan akhirnya mereka pun tidur bersama. Kemudian ia memutuskan untuk menjauhi mereka berdua. Sebelum mereka berpisah, ia memberikan Christine sebuah catatan yang diberikan Ben kepadanya. Catatan itu berisikan mengapa Ben meninggalkan dirinya, yaitu kebahagiaan dan hidup dari anak mereka, yang tidak bisa melihat ibunya hidup seperti itu. Christine selesai membaca catatan itu dan Ben pun tiba di rumah. Ia merekam video dan berbicara dengan Ben, memberitahunya bahwa sewaktu Ben menonton video ini dia akan tahu semuanya. Yang mana Christine sangat mencintai Ben dan kemudian Christine memperlihatkan video itu kepada Ben, mulai menceritakan semua kepadanya, termasuk hal-hal yang telah terjadi beberapa minggu belakangan ini. Ia bercerita tentang Dr. Nas yang mana Ben pun marah karena Christine merahasiakannya darinya. Tetapi saat Christine meminta maaf dan mengatakan bahwa ia mencintai Ben, Ben memukulnya. Christine menelpon Claire untuk mengadu, lalu Claire mengatakan bahwa ia akan menelpon Ben lalu akan menelpon Christine kembali. Di saat yang sama, Christine merekam video dan mengatakan bahwa Ben memukulnya. Claire menelponnya kembali dan mengatakan selama ini Ben tinggal sendiri dan sudah tidak bertemu dengan Claire selama 4 tahun terakhir. Ia meminta Christine untuk menggambarkan bagaimana rupa Ben. Gambaran mereka berdua tentang Ben ternyata tidak sama. Claire mengatakan bahwa Ben memiliki luka di pipinya. Ben yang ia tahu kembali ke rumah dan ia pun mengecek foto untuk melihat apakah ada luka di pipi Ben. Saat ia tidak melihat bekas luka, Claire mengatakan bahwa orang yang ada di sana bukanlah Ben. Tiba-tiba Christine melihat bahwa semua foto mereka berdua adalah hasil editan. Ia mulai mengingat penyerangan itu dan meminta tolong kepada Claire untuk menolongnya. Tetapi ia tidak ingat di mana alamatnya. Claire memintanya untuk mencari tahu dan Ben pun masuk ke dalam rumah. Ben mencoba untuk masuk ke kamar dan ia kembali mengalami flashback. Ia membuka pintu dan ternyata Ben tidak ada di sana. Christine mencoba untuk turun ke bawah dan keluar dari pintu utama, tetapi ternyata pintunya terkunci. Ia mendapatkan kunci pintu belakang dan keluar dari sana. Tetapi tiba-tiba Ben menangkapnya. Christine terbangun di pagi hari dan Ben di sisinya. Ia pergi ke kamar mandi dan melihat foto-foto itu. Ben duduk di atas ranjang memberitahu siapa dirinya. Saat ia pergi, dokter itu menelponnya dan menyuruhnya untuk melihat kamera. Ia hanya melihat rekaman yang mengatakan bahwa ia mencintai Ben. Setelah itu, ia merasakan ada luka memar di pipinya. Telepon berbunyi dan Ben bertanya apakah semua baik-baik saja. Ben memegang HP Christine dan Claire sedang berusaha menghubunginya. Ben mengingatkan Christine untuk berkemas untuk merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Ben. Kemudian Dr. Nas mencoba untuk menelpon Christine. Tetapi ia dipanggil ke lobi rumah sakit. Ben berpapasan dengannya dan memperkenalkan diri. Dr. Nas menanyakan bagaimana kabar Christine
dan Ben memperingatinya untuk tidak mengganggu Christine lagi. Malam itu, Ben dan Christine pergi ke hotel di dekat airport. Christine bertanya apakah benaran ini hari ulang tahun perkawinan mereka. Ben menjawab benar ini hari ulang tahun, tapi bukan ulang tahun perkawinan mereka. Christine tidak mengerti mengapa Ben membawanya ke sana. Ia memberikan Christine segelas champagne dan memintanya untuk mengingat hari naas tersebut. Tiba-tiba Christine teringat bahwa orang di depannya ini adalah Mike. Christine bertanya di mana Ben, dan Mike berkata bahwa Ben telah meninggalkan Christine. Dan pria ini mengeluarkan Christine dari rumah perawatan dengan dokumen-dokumen palsu, dengan niat untuk merawatnya. Tetapi sekarang ia sudah letih berbohong dan menginginkan Christine untuk mengingat semuanya. Christine mengingat di hari itu di mana Mike mengancam akan melaporkannya ke suaminya. Lalu ia pun memukulnya. Christine tersadar bahwa orang inilah yang menyakitinya. Mike mengatakan bahwa ia menyesali semua yang telah terjadi dan memohon kepadanya agar tidak pergi. Christine merasa takut karena sekarang ia ingat segala detil tentang malam itu. Mike tetap memohonnya untuk tidak pergi, tetapi kemudian ia pasrah. Tetapi saat Christine mencoba pergi, ia kembali memukulnya. Ia mengatakan bahwa mereka harus pergi bersama atau tidak sama sekali. Kemudian Mike menghapus semua rekaman pada kamera itu dan membebaskan Christine. Mike meminta Christine untuk menciumnya dan ia pun melakukannya. Mike meminta Christine untuk melupakan Ben dan Adam karena mereka telah melakukan hal yang sama. Christine sekarang tersadar bahwa Adam belum mati dan Mike pun mulai memukulnya lagi. Christine mencoba melawan tetapi Mike jauh lebih kuat dan sekarang ia mencekiknya. Christine menusuk Mike dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi lalu ia menangkapnya. Akhirnya ia berhasil melumpuhkan Mike dan lari dari sana. Ia membunyikan alarm dan sesaat setelah itu mobil ambulans dan polisi pun mengepung hotel tersebut. Christine duduk di belakang ambulans, merekam semua yang baru saja terjadi. Kemudian Dr. Nash menemui Christine di dalam rumah sakit dan menjelaskan siapa dirinya. Ia mengatakan bahwa ia hadir sebagai temannya, bukan dokternya, dan Claire akan menjemputnya dan membawanya pulang. Ia bertanya apakah Christine ingat dengan Claire dan Christine berkata iya. Dr. Nash mengatakan bahwa Mike akan mendekam di dalam penjara untuk waktu yang lama. Kemudian, ia mengatakan bahwa seseorang akan datang menemuinya yang akan sangat membantu proses pemulihannya. Dr. Nash berbalik badan, dan ternyata Ben, suami Astrid Christine, sudah menunggu di sana. Dr. Nash pun memperbolehkannya masuk. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah Ben yang sebenarnya, dan ia menyesal telah meninggalkan Christine walaupun ia sedang berada dalam bahaya. Kemudian ia pun duduk dan bercerita tentang Adam. Ben mengatakan bahwa Adam dan dirinya sangat mencintai Christine. Ia keluar dan menjemput Adam. Anak itu datang dan mendekati ibunya. Ia memperkenalkan diri, dan Christine teringat sesuatu yang sering ia katakan kepada Adam sewaktu ia kecil. Akhirnya Christine mengingat tentang semuanya dan memeluk anak itu sebagai seorang ibu. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya. Sekian dulu video kali ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.